Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Artinya tentang biaya keluar tadi. Yang pertama adalah seberapa siap pengawasan lintas KL dalam mencegah kebocoran ekspor emas dan batu bara. Kemenkeu menyebut integrasi Simbara, NPWP Tunggal, hingga Myrar Analisis. Namun apakah sistem ini sudah berjalan efektif dan saling terhubung di lapangan? Karena berapa banyak anomali yang sudah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Mengingat temuan sebelumnya bahwa selisih data dan ekspor ilegal batu bara bisa merugikan negara hingga puluhan triliun. Mohon penjelasan nanti langkah konkret memastikan biaya keluar baru tidak malah memperbesar insentif penyelewengan, misinvoicing, manipulasi kadar emas, atau penyelundupan lewat pelabuhan tidak resmi. Kemudian, apakah ada target indikator KPI terhadap pengawasan yang dapat dipantau oleh DPR, Pak? Kemudian, bagaimana proyeksi dampak biaya keluar terhadap penerimaan negara dan volume ekspor di tengah penurunan harga komoditas? Artinya kebijakan ini diharapkan menambah penerimaan, namun pada saat yang sama harga batu bara dan ekspor tengah lesu. Batu bara Januari sampai September 2025 turun 20% year on year. Apakah juga Kemenkeu telah mensimulasikan kemungkinan penurunan volume ekspor akibat biaya keluar dan dampaknya pada penerimaan 2026? Dengan defisit APBN 2006 dipatok 2,68% dari PDB, skenario apa yang disiapkan jika penerimaan dari biaya keluar ini juga tidak mencapai asumsi, atau misal karena perusahaan menahan produksi atau mencari celah menghindari bea? Apakah bea keluar batu bara akan bersifat fleksibel dan bagaimana mekanisme penyesuaiannya? Kemudian tadi kami juga belum melihat, Pak, di mana roadmap hilirisasi dan transisi energi untuk batu bara dalam konteks kebijakan ini. Misalnya tadi materi presentasi menyebut tujuan bea keluar batu bara untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi serta batu bara sebagai bridging energy. Namun tidak dijelaskan detail target jangka menengahnya atau jangka panjangnya. Jadi nanti mohon diberikan juga roadmap kuantitatif untuk downstream batu bara, misal berapa juta ton yang ditargetkan diolah menjadi DME, metanol, atau produk lain per 2026 sampai 2030. Kemudian bagaimana rencana pengurangan porsi ekspor batu bara secara bertahap sejalan dengan komitmen transisi energi dan penurunan emisi. Tanpa kepastian arah, tentunya dikhawatirkan biaya keluar hanya menjadi instrumen fiskal jangka pendek tanpa memastikan transformasi industrinya. Selain itu, bagaimana koordinasi Kemenkeu dengan SDM atau BUMN juga terkait proyek hilirisasi, misal gasifikasi batu bara yang memerlukan investasi besar dan waktu yang panjang, Pak? Apakah ada dukungan anggaran atau insentif khusus untuk mempercepat terwujudnya proyek-proyek itu? Kemudian yang terakhir, insentif apa yang disiapkan untuk mendorong industri hilir dan memastikan dampak multiplikatif ekonominya, Pak? Kebijakan biaya keluar adalah disinsentif ekspor raw material, namun investasi hilirisasi membutuhkan insentif yang jelas. Prinsip pengawasan barang ekspor tadi tanya itu ya. Pada dasarnya itu dah sama. Kita akan pakai sistem yang terintegrasi, pakai IT. Kita kembangkan juga sistem AI. Ini walaupun saya lihat masih awal, tapi kelihatannya orang-orang kita masih bisa belajar. Tadi pertanyaan tentang income. Kenapa sih ada biaya keluar? Apa hubungannya dengan daya saing? Jadi pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja di 2020 diterapkan, jadi mengubah status batubara dari non barang kena pajak menjadi barang kena pajak. Akibatnya industri batubara bisa meminta restitusi PPN ke pemerintah. Itu sekitar 25 triliun per tahun. Kalau hitung dengan cost-nya segala macam, walaupun mereka ada cost-nya digelembungin segala macam, net income kita dari industri batubara bukannya positif, malah dengan pajak segala macam jadi negatif. Jadi undang-undang itu seperti pemerintah memberikan subsidi ke industri yang sudah untungnya banyak. Jadi balik ke Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batubara aja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar. Jadi desain ini hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi, hanya mengcover loss yang karena perubahan status. Artinya apa? Dari sisi daya saing di pasar global tidak akan berkurang, karena hanya seperti sebelumnya saja. 2020 sebelumnya seperti itu dan mereka bisa bersaing. Jadi kalau lihat dari saing nggak ada masalah. Dari anggaran ya
kita bebannya berkurang dari industri batu bara. Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor uang untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung. Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini. Kalau ya nggak bisa lah, mereka udah untung banyak masa kita subsidi juga. Itu saya pikir ya. Kalau dampak ke tadi, gimana kalau nggak berhasil? Ya nggak dapat duit. Kalau berhasil ya positif. Jadi gamenya, expected gamenya positif nih sekarang. Jadi karena sebelumnya belum ada. Yang jelas saya bisa mungkin recover yang tadi kehilangan sebesar 25 triliun yang saya kasih ke industri batu bara. Rupanya industri batu bara cukup canggih sehingga mereka bisa melobi pemerintah pada waktu itu, kalau undang-undang dan DPR, sehingga hal ini bisa lolos. Mungkin waktu itu pemerintah kurang bisa berhitung, ya. Jadi kita dirugikan sebesar itu dan aneh. Untuk roadmap hilirisasi, kan itu di luar wewenang Kementerian Keuangan, tapi kami akan bicara ke Kementerian SDM, ini bosnya Pak Ketua nih, untuk meminta membuat hilirisasi seperti apa ke depan, dan kami siap mendukung 100% langkah-langkah yang akan dibuat oleh beliau. Ada satgas? Ada satgas gitu. Sudah ada satgas hilirisasi, tinggal kita dorong aja. Ada anggota dari kita? Pak Menteri SDM sebagai Saya Pak enggak. ada satgas hilirisasi dan Menteri SDM sebagai ketua, saya sebagai anggota. Yang jelas kita akan jalankan supaya ke depan akan berjalan dengan betul. Dan ada satu usulan Pak, mungkin nanti untuk mengawal implementasi Kemenku mungkin bersama instansi terkait bisa membuat satu portal transparansi yang mempublikasikan data produksi, ekspor, kemudian pembayaran bea atau royalti secara agregat dan terupdate. Nanti hasil mirror analisis ekspor impor antar negara ini utama sebaiknya dilaporkan secara rutin kepada DPR juga, Pak. Dengan demikian anomali dapat terdeteksi lebih dini dan menambah tekanan akuntabilitas pada pihak yang mencoba mengakali peraturan. Keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi Big Data AI juga dalam pengawasan bisa ditingkatkan melalui hackathon atau kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menganalisis data ekspor minerba, Pak. Itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.